pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu sediakan. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk profesi kita, untuk kemajuan pendidikan kita, dan untuk menambah wawasan kita. Dalam hal ini, izinkan saya mempresentasikan aksi nyata yang berjudul Budaya Positif. Calon guru penggerak SMP Negeri 7 Padang ingin mempresentasikan aksi nyata tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol hingga segitiga restitusi. Nah, jadi di budaya positif ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif ini dengan merubah paradigma, merubah mindset, hingga bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan teori segitiga restitusi. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah budaya positif di sekolah untuk menumbuhkan karakter anak. Kemudian karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini merupakan tujuan dari budaya positif. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama adalah terciptanya pendidikan yang merdeka. Kemudian terciptanya anak didik yang merdeka, meningkatnya pengetahuan pendidik atau meningkatnya pengetahuan kita sebagai guru. Kemudian berikutnya adalah pendidik lebih mudah dalam nilai, adanya ide-ide dan persepsi yang beragam, terciptanya rasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam belajar. Ini beberapa manfaat dari ketika kita sudah berhasil untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian konsep-konsep penerapan budaya positif ada beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang pertama itu memang kita harus merubah mindset kita harus merubah cara pandang kita terhadap siswa maupun kepada rekan sejawat. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sama dengan peraturan kelas, tapi ada tingkatannya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu guru yang berbahagia, kita masuk yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Atau bagaimana cara kita menanamkan budaya positif di sekolah. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah merubah pola pikir, merubah mindset dengan perubahan paradigma. Bapak Ibu guru yang berbahagia, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid mampu dan bertanggung jawab. Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, ilusi ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi atau sulit terjadi, Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, selama ini kita memang berpandangan bahwa misalnya guru itu bisa mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ini merupakan ilusi yang pertama menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Kemudian ilusi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tegas guru untuk berusaha. Ini adalah ilusi bahwasanya penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tapi kenyataannya adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Sebenarnya kita harus berhati-hati
untuk mengontrol siswa Bapak Ibu, karena dengan mengkritik atau membuat siswa merasa bersalah, ini merupakan wujud dari kegagalan identitas. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, efek jangka panjangnya adalah mereka semakin tidak percaya diri. Oh iya, ternyata saya selama ini sudah melakukan banyak kesalahan, sehingga mereka berpandangan buruk terhadap diri mereka. Ini adalah efek negatif dari ketika seorang guru mengkritik, ketika seorang guru membuat siswa merasa bersalah ketika mereka melakukan kesalahan. Kemudian ilusi berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principle Center Leadership 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berikutnya Bapak Ibu, stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Ini barangkali hal yang selama ini kita percayai bahwasannya ada loh sudut pandang tertentu bahwasanya setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Nah, yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita berbeda. Mungkin saya memiliki kebutuhan yang berbeda dengan Pak Fikri. Mungkin Pak Fikri memiliki kebutuhan yang berbeda dengan Mem Rita. Ini salah satu contoh realitas. Dan kebanyakan kita berpandangan bahwasanya kebutuhan kita itu sama. Ini yang perlu kita Ibu. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Nah, sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh saja Bapak Ibu, ketika kita melihat sebuah benda, ketika kita melihat dari belakang itu akan nampak sebelah belakang. Ketika kita lihat di depan itu akan nampak bagian depan. Nah, sebenarnya benda yang kita lihat itu sama. Inilah teori yang disebut dengan semua orang melihat sama, tetapi orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kita sebagai guru harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya tidak semuanya hal-hal yang kita anggap salah itu hal-hal yang belum kita dapatkan buktinya itu salah. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang itu yang berbeda. Baik Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Realitanya adalah hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kenyataannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sebenarnya yang lebih tepat itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang kalah, yang seharusnya model berpikir menang-menang. Ini barangkali Bapak Ibu Guru yang harus kita rubah paradigma atau mindset kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada itu sesama teman sejawat maupun dengan guru, bahwasanya ini loh sudut-sudut pandang yang perlu kita perhatikan. Bahwasanya seseorang melakukan sebuah tindakan pasti ada tujuannya. Nah, kita sebagai guru yang profesional hendaknya bisa melihat sisi-sisi yang terbaik dari kegiatan-kegiatan atau dari aktivitas-aktivitas yang kita harus tanamkan agar apa? Agar budaya positif di sekolah bisa muncul. Kemudian Bapak Ibu Guru yang berikutnya adalah disiplin positif dan motivasi. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, berdasarkan pemaparan Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu Guru,
yang paling benar, yang paling efektif untuk mendisiplinkan diri adalah diri kita masing-masing. Nah, bagaimana jika seandainya kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita masing-masing? Kita harus rela Bapak Ibu guru didisiplinkan oleh pimpinan, didisiplinkan oleh penguasa. Tujuannya adalah agar budaya positif di sebuah instansi, di sebuah pendidikan, di sebuah sekolah bisa tercapai. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian Diana Gosen dalam bukunya Gosen School Discipline 2001, dia ini menyatakan bahwasanya arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Kemudian berikutnya Bapak Ibu guru, ternyata ada loh beberapa motivasi yang melatar belakangi siswa, yang melatar belakangi kita sebagai guru dan manusia pada umumnya melakukan sebuah perbuatan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan tingkat yang paling bawah sekali. Ini adalah tingkat yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang seperti ini memiliki motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang kedua adalah agar ketika kita melakukan sesuatu, kita ingin mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, baik Bapak Ibu guru yang berbahagia, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini merupakan sikap disiplin yang paling bagus. Orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa orang-orang yang seperti ini bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Oh ya, kalau seandainya saya melakukan ini, berarti saya sudah menerapkan nilai-nilai yang efektif, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu, sehingga motivasi ini disebut dengan motivasi internal. Yang ketika seseorang melakukan sesuatu itu, mereka melakukannya memang murni dari kepercayaannya, murni dari nilai-nilai yang mereka anggap benar. Ini loh motivasi, ini loh perilaku yang paling agung, ini loh perilaku yang paling bagus yang perlu kita terapkan Bapak Ibu. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini loh cara-cara yang bisa kita gunakan Bapak Ibu guru untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Bagaimana cara kita bisa menjadi diri sendiri, bagaimana cara kita melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan, tetapi berlandaskan nilai-nilai atau moral value yang baik. Nah, kemudian Bapak Ibu guru yang berbahagia, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan indikator ketiga yang harus kita terapkan untuk menjadikan sekolah menjadi sekolah yang positif. Seperti apa keyakinan kelas ini Bapak Ibu? Untuk terbentuknya budaya positif pertama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan kelas atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nah, berikutnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas sama kira-kira dengan peraturan kelas. Cuma perbedaannya adalah keyakinan kelas ini turunan dari peraturan kelas, tetapi sudah diyakini oleh semua warga sekolah, tetapi sudah diyakini oleh semua warga kelas. Intinya adalah ketika mereka melanggar sesuatu, ketika mereka tidak melakukan sesuatu yang merupakan keyakinan mereka, mereka akan merasa bersalah sendiri tanpa ditegur oleh teman, tanpa ditegur oleh guru, dan tanpa ditegur oleh orang lain. Karena memang sudah menjadi keyakinannya, saya harus seperti ini, saya tidak boleh seperti ini. Seperti apa kira-kira pembentukan keyakinan kelas ini? Berikut pemaparannya Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian kedua adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Ini loh ciri keyakinan kelas yang perlu kita
tanamkan, yang perlu kita sepakati sebelum proses pembelajaran dimulai. Ini biasanya kita akan aplikasikan di awal semester Bapak Ibu Guru, sehingga siswa kita mampu menyadari bahwa ini loh aturan-aturan yang harus kita yakini agar apa? Agar tercipta budaya positif di lingkungan sekolah, agar tercipta budaya positif di kelas kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Guru, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu Guru. Model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gossen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Jadi ternyata kita sebagai guru adalah level yang paling bawah sekali adalah level penghukum. Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu kerja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini merupakan contoh-contoh perkataan seorang guru yang berlevel penghukum. Baik itu secara verbal maupun secara fisik. Ini merupakan posisi yang paling bawah sekali. Hendaknya kita sebagai guru profesional menjauhi posisi yang seperti ini. Kemudian posisi yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini loh posisi yang kedua yang juga harus kita jauhi Bapak Ibu Guru, membuat seseorang merasa bersalah dengan kesalahannya sendiri. Kemudian ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak, Ibu, teman saya. Jadi yang ada di pikiran mereka, kita sebagai guru bukan pendidik mereka, tetapi dia memposisikan kita sebagai temannya yang bisa ditinggalkan begitu saja. Kemudian posisi yang keempat adalah monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru yang berlevel sebagai pemantau atau monitor adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Ini merupakan beberapa pertanyaan, beberapa perkataan guru yang berlevel sebagai pemantau. Kemudian yang posisi yang paling ideal kita sebagai guru Bapak Ibu adalah posisi manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, barangkali kita sebagai guru tidak mudah untuk mencapai posisi manajer ini Bapak Ibu. Tapi memang kita sebagai seorang profesional harus berusaha agar kita bisa menjadi manajer bagi peserta didik kita. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Memang sebelum kita menyelesaikan sebuah permasalahan, keyakinan kelas sudah kita sepakati. Nah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, barangkali contoh-contoh pertanyaan seperti inilah yang diutarakan. Contoh-contoh pertanyaan inilah Bapak Ibu yang disampaikan kepada siswa ketika melakukan kesalahan. Dengan nada yang datar, tidak menghakimi, tidak membuat mereka bersalah, tidak menghukum, dan sebagainya. Nah, seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya. Nah, kalau seandainya seorang siswa bersalah, seorang manajer itu tidak memisahkan siswa dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat.
Ini contoh dari permasalahan kita Ibu Guru, memang agak panjang sedikit, kita akan bacakan sebentar. Manajer nada sholatu tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contoh guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Kemudian dijawab lagi oleh guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kemudian dijawab oleh si Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian dijawab oleh guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kemudian dijawab oleh siswa, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kemudian dia dijawab oleh guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali dan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab. Guru akan memberikan segala konsekuensi kepada murid sehingga murid tersebut bisa mengevaluasi kesalahannya dengan benar-benar. Kemudian yang berikutnya adalah segi garis restitusi Bapak Ibu. Bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan, mereka kemungkinan besar jawabannya Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Ini seringkali kita lihat ketika kita mengalami permasalahan Bapak Ibu guru, baik itu dengan siswa maupun dengan teman sejawat. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Nah, kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Restitusi yang ditawarkan di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya Bapak Ibu guru adalah restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, bukan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin melakukannya. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu guru. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi merupakan konsekuensi. Nah, baik Bapak Ibu guru, seperti apa kira-kira tahapan evaluasi diri? Yang pertama, saya tidak suka saya bicara padamu. Kemudian kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya telah bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Kemudian yang ketiga, besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan bicara lebih lambat, saya akan bicara lebih jelas tentang keinginan saya menyampaikan pemahaman saya. Nah, jadi 3 tahapan evaluasi diri ini Bapak Ibu.
sampaikan dulu kekecewaan kita, sampaikan dulu apa permasalahan sebenarnya. Seperti saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Nah, kemudian yang kedua adalah kesalahan saya lakukan adalah ini. Akui kesalahan kita dulu. Kemudian yang ketiga adalah baru kita akan perbaiki kesalahan tersebut. Ini tahapannya. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian tahapan yang kedua adalah validitas tindakan yang salah, validity the misbehavior. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian ketiga adalah menanyakan keyakinan, seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Baik, kira-kira seperti ini Bapak Ibu gambaran tentang segitiga restitusi. Ini merupakan langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar budaya positif di sekolah, agar budaya positif di sekolah bisa kita wujudkan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terputus baterainya habis. Dan yang ingin menanyakan, ketika mindset kita sudah kita rubah terhadap menghadapi anak, ternyata anak itu tidak menerima apa yang kita inginkan dari mereka. Apa tindakan kita? Apa masih bersekuku kita dengan ide yang kita anggap bagus itu, atau bagaimana? Halo, do you hear me? Pertanyaannya. Ya. Yes, I can hear you. Oke, bisa dengar suaranya, Mem? Bisa. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Mem Merita. Jadi memang sesuai dengan pertanyaan Mem Merita tadi, kita sudah berusaha untuk merubah pola pikir, merubah mindset kita, tetapi masih anak tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Nah, jadi untuk menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah ini memang beberapa langkahnya, Mem. Yang pertama tadi memang yang pertama adalah merubah paradigma, merubah mindset kita terhadap siswa. Nah, kemudian yang sesuai dengan pertanyaan Mem tadi, bahwasanya kalau seandainya kita sudah merubah paradigma tapi anak masih bersikukuh dengan pendapatnya, ada namanya keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas itu merupakan aturan-aturan yang perlu kita tegakkan, aturan-aturan yang perlu kita jalankan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu, memang dilibatkan seluruh warga sekolah, dilibatkan seluruh warga kelas. Nah, kita ambil informasi, kita kumpulkan. Putus-putus deh, Kang. Kira-kira kalau seandainya kita ingin berbuat, ya enggak apa-apa. Kalau seandainya kita ingin menciptakan budaya positif di kelas kita, apa kira-kira yang perlu kita lakukan? Memang pertanyaan yang harus kita lemparkan ke siswa. Oh iya, kalau seandainya bisa diskusi, siswa bisa mengusulkan, oh gini loh, Mem, kalau seandainya kami ingin belajar santai, kami ingin belajar tidak marah-marah, kami ingin belajar enjoy. Nah, bagaimana cara kita belajar enjoy? Memang ada aturan, ada keyakinan yang harus kita tegakkan. Misalnya, bagaimana sih cara Mem bisa belajar enjoy? Yang pertama adalah mungkin kita bisa diskusikan siswa mengerjakan tugas dengan baik. Itu satu contoh peraturan kelas atau keyakinan kelas yang perlu kita yakini bersama. Itu hendaknya memang kalau seandainya tidak bisa muncul dari siswa. Peraturan, contoh keyakinan kelas yang perlu kita tegakkan dalam kelas. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan atau menjaga kebersihan kelas. Kalau seandainya beberapa aturan yang menurut kita sudah bisa kita jadikan aturan kelas atau keyakinan kelas disepakati bersama, saya rasa memang 80% siswa kalau seandainya mereka sudah meyakini bahwasanya ini adalah keyakinan kelas, insya Allah kelas kita akan kondusif, siswa akan lebih menghargai aturan-aturan yang dibuat bersama. Jadi itu barangkali jawaban saya sementara terkait dengan pertanyaan Mem Merita tadi. Jadi di sana sangat ditonjolkan kerjasama ya, nggak bisa kita sendiri punya aturan itu, sementara
kita harus kita menghendaki itu terlaksana, sementara yang lain tidak setuju. Berarti harus ada satu suara ya. Iya, memang dalam membuat peraturan kelas itu memang harus ada kesepakatan namanya. Ya, loh. Ya itu. Iya, mereka bisa dengar suaranya. Ya, memang dalam membuat sebuah aturan kelas atau yang disebut dengan keyakinan kelas. Sosialisasi pertama dulu, Nak. Biasanya kita sosialisasikan di awal semester atau di awal tahun. Ya. Ya, itu kita sepakati menjadi aturan kelas pertama, dan aturan ini hendaknya menjadi keyakinan. Bagaimana sih kalau seandainya kita sudah yakin sesuatu? Contoh saja lah, kita sudah yakin bahwasanya agama kita ini agama Islam. Kemudian ada loh aturan-aturan kita sebagai agama Islam, misalnya sholat, kemudian membayar zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kalau seandainya kita sudah yakin, ini tanpa disuruh, tanpa ada yang mempengaruhi, kita sudah akan melaksanakan keyakinan itu. Kira-kira seperti itu loh, peraturan kelas atau keyakinan kelas yang perlu kita terapkan di kelas. Terima kasih, Meng. I do understand. What do you mean? What did you explain just now? Oke, terima kasih. Ya. Izin bertanya Pak Deka. Mem sudah selesai, Mem? Udah. Gini Pak Deka. Kan untuk menerapkan budaya positif seperti yang Pak Deka sampaikan tadi, kita harus mulai dari kelas dulu ya. Kita bentuk budaya positif di kelas, nanti kita akan berkembang kepada budaya positif di sekolah gitu. Nah, kan salah satunya kita buat kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas gitu. Kalau idealnya menurut Pak Deka tadi kan kita bermusyawarah dengan anak. Kira-kira gimana Pak Deka triknya? Saya sudah coba di beberapa kelas untuk ngajak anak untuk buat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas ini. Mereka pada diam aja, nggak ngerti itu gimana. jadi akhirnya lahirnya dari kita juga, nggak apa-apa. Gimana ya kira-kira triknya Pak Deka agar kesepakatan kelas itu muncul dari anak-anak, kemudian betul-betul hal-hal yang mereka yakini, bukan sesuatu yang kita konsep. Itu gimana triknya Pak Deka? Saja Pak Deka. Oke, baik, terima kasih Pak Dum atas pertanyaannya. Jadi memang ini memiliki tantangan tersendiri bagi kita sebagai pendidik, bagaimana cara mengajak siswa kita berdiskusi. Jadi memang budaya selama ini budaya atau kalau Deka tanya kalau baterainya nggak bisa itu ya, kurang di itu ya kan? Utarakan pendapatnya. Jadi memang ini mungkin sudah terbentuk dengan budaya yang kita miliki sekarang. Jadi memang agak susah bagaimana sih siswa itu menyampaikan isi hati mereka. Jadi di awal-awal ini memang agak susah. Saya sudah pernah aplikasikan atau cobakan di kelas. Sebelum kita masuk ke materi, memang keyakinan kelas ini kita terapkan dulu. Memang pertama siswa diam. Gimana sih kelas impian kalian? Ya, kalau kelas impian mereka paham. Kita ingin belajar nyaman, Pak. Nyaman artinya guru tidak marah-marah, tidak banyak tugas, kemudian bagaimana ya, suasananya tidak tegang. Itu sudah keluar, sudah berani mereka mengutarakan hal seperti itu. Tapi memang untuk merincikan bagaimana cara kita tidak belajar, guru tidak marah-marah, suasana nyaman, mereka belum bisa mendetailkan seperti apa sih cara-cara yang bisa kita gunakan, cara-cara yang bisa kita lalui, cara-cara yang bisa kita lakukan untuk suasana belajar itu tenang. Itu apanya Pak Zum? Itu pertanyaan yang berikut. Kemudian kalau seandainya sudah ada keinginan dari siswa, kita bisa kasih referensi Pak Zum, kita bisa kasih referensi. Oh ya, kalau seandainya kita ingin nyaman di kelas itu, berarti kelas kita harus bersih, kelas kita harus rapi, dan kelas kita harus kondusif. Nah, bagaimana agar kelas kita rapi, bagaimana kelas kita bersih?
pasti tidak ada sampah, pasti kita tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ilustrasi-ilustrasi seperti ini mungkin bisa kita pancing agar menjadikan sebuah poin bahwasanya itu akan menjadi peraturan atau itu akan menjadi keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara kelas kita rapi? Maksudnya siswa tidak membuang sampah sembarangan atau menjaga kebersihan kelas. Itu salah satu mungkin cara yang bisa kita lakukan untuk memancing, untuk membujuk siswa mau mengutarakan pendapatnya. Jadi memang ini sudah menjadi turun-temurun bagi kita mungkin Bapak Ibu guru terkait dengan bagaimana cara kita meminta pendapat kepada siswa. Mungkin kebanyakan selama ini siswa segan, siswa enggan karena didoktrin siswa kita selama ini bahwasanya untuk mengeluarkan pendapat yang agak nyeleneh, yang agak aneh itu menjadi sebuah kesalahan. Ini tugas kita bersama bagaimana cara bahwasanya apapun pendapat mereka harus kita tahu. Apapun pendapat mereka harus kita terima dulu, jangan langsung kita cut, jangan langsung kita anggap itu pendapat yang salah. Nah, selama ini itu yang terjadi. Memang tugas berat kita Pak Zum mengembalikan kepercayaan diri siswa agar bisa mengungkapkan pendapat atau isi hatinya. Terima kasih Pak Zum. Sama-sama Pak Deka. Nah, terima kasih jawabannya. Berarti untuk di awal-awal ini untuk membiasakan siswa sedikit kita konsep dulu nggak apa-apa ya. Artinya kita beri arahan. Memerita baterainya habis Deka. Ya. Silakan Mem Reni lagi, silakan pertanyaan Mem Reni. Terima kasih Mem Reni. Sangat ngerti. Mantap Deka. Nggak ada pertanyaan. Hebat Deka, sukses. Mantap ya Mem. Oke. Terima kasih Mem Reni. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih Bapak yang sudah bersedia bergabung di acara Google Meet video conference ini dalam rangka aksi nyata program Guru Penggerak yang berjudul Budaya Positif. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita, semoga materi ini bisa menambah cakrawala kita, bisa merubah sedikit mindset kita menghadapi siswa yang beraneka ragam. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan Bapak Ibu di live.